Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ustadz, nama saya Sarono dari Jakarta, Pak. Dari Jakarta. Oh, Jakarta ya, Bapak. Cuman kemarin saya belum sempat akan. Oh iya. Hanya baru mengamati itu, Pak. Oh ya. Saya pensiunan BI, Pak, sudah 11 tahun. Dari Jakarta sendiri, Bapak? Sendiri, Pak. Istri di Jakarta itu cuma satu. Iya. Mau tambah? Cuma satu, Pak, istrinya. Nah ya, apa mau tambah? Nggak usah tukar tambah lah, satu aja. Kapan Bapak datangnya ke sini? Sebenarnya udah lama, cuman di rumah ada nungguin renovasi rumah, Pak, jadi belum sempat. Dan anak saya 3, satu sudah keluarga, anak 1 di BPK, nomor 2 masih lajang di PU Jakarta, yang ketiga Bulog di Jakarta juga. Iya. Saya itu peristiwanya udah 45 tahun yang lalu, Pak. Ya. Jadi waktu saya itu mencari kerja di Sulawesi Tengah, di Palu. Kalau di sana tahun 71 sama 75 itu masih istilahnya orang mencoba ilmu itu, Pak. Iya, ya. Jadi waktu itu saya kan ada teman mandor seberangan antara Donggala Palu itu dulu nggak bisa merapat, Pak. Jadi dibawa oleh mandor tambangan itu. Nah, itu teman saya orang Bugis, namanya Pak Abdul Azhar. Waktu saya mencari pekerjaan di sana, saya ngenger, Pak, di Palu itu. Ya. Kalau ngenger kan berarti kerja nggak digaji, Pak, ya. Ya. Kebetulan yang saya ngenger itu dia pemimpin cabang BI, Pak. Waktu itu di samping saya ngenger, ada tugas juga menunggu rumah dinas karena ada pejabat yang belum datang, harus ditungguin, Pak. Waktu itu datang teman saya membawa kakeknya, jadi dia katanya aliran white magic, Pak. Ya. Dia datang ke rumah tersebut menyatakan, ini kakekku mau magarin kamu mau enggak? Saya bilang mau nolak gimana, Pak? Tidak saya terima juga gimana? Saya bilang ya terserah, tapi saya nggak minta, gitu, Pak. Ya itu, Pak. Jadi waktu itu saya masih tahun 71 belum kerja tuh, Pak, masih ngenger itu. Jadi badan saya ditusuk dengan pisau, Pak. Dari pergelangan kaki, lutut semua sampai ke mata-mata. Nah itu dampaknya dari sekarang itu ada plus minusnya, Pak. Saya juga sudah berobat ke dokter, karena di kantor kan ada dokter spesialis juga. Di samping itu saya juga pernah ke Ustadz Danu waktu dia safari Ramadan itu. Katanya kamu belajar ilmu enggak? Saya nggak pernah yang begitu-begituan gitu. Cuman dampaknya itu ada plus minusnya, Pak. Diperiksa dokter sama ahli yang bisa menyebut ilmu-ilmu gitu, sampai sekarang juga enggak, masih ada juga. Jadi kalau misalkan besok saya mau sakit, Pak, saya tahu, Pak. Jadi seperti ada kaca kiri kanan. Besok kalau saya nggak sakit kepala, sakit, Pak. Nah, untuk itu termasuk musyrik enggak, Pak? Terus yang kedua, secara kebetulan saya datang ke sini, anak saya yang kedua itu masih lajang. Kalau memang Allah mengendaki dari lantaran Bapak punya jago, kami membuka, Pak. Ini banyak jago, Pak, ini. Jago sini banyak. Terus ini, Pak, yang setelah kemarin saya kesini hari Minggu, Pak, diantara mungkin untuk bermanfaat bagi MTA juga, Pak. Di sini kan kendaraan boleh dikata sekeliling MTA ini penuh, Pak. Ya. Jadi seperti kalau istilahnya orang-orang bilang, kalau kita pergi ke Mekah, ke beribadah haji atau umrah, orang Arab pergi ke luar negeri, Pak, duitnya banyak. Begitu di sini, Pak, karena kendaraan mau keluar masuk susah, dia
teman-teman saya kalau di sini mau pesta atau acara hari Minggu itu harus mengeluarkan mobilnya Pak, karena kalau masuk sini keluar masuk susah. Untuk itu kalau memang sudah pernah ada wacana di depan gedung kita ini kan ada lahan tidur Pak. Iya. Iya. Jadi kalau memang ada kerjasama dari Mangkunegaran, itu manfaatnya ada 4 macam Pak. Bagi Mangkunegaran sendiri, bagi MTA sendiri, bagi MDMDA sendiri, bagi warga sekitar sini, terutama yang kaki 5 misalkan di situ bisa desain untuk seperti apa istilahnya parkir, itu ada kuliner mungkin Ya. lebih bagus daripada Lombok Pak. Saya kira cukup begitu. Di samping itu nih Pak, kalau saya pernah lihat parkir pesawat, parkir kapal, parkir mobil, motor Pak. Tapi baru di MTA ini Pak namanya parkir manusia Pak. Bapak petugas yang di sini kan tiap pagi sebelum mulai kan diatur sampai mepet Ya. dengkul sama dengkul Pak. Iya. Dan seperti saya, kebetulan saya mohon maaf bawa kursi sendiri Pak. Iya. Karena kaki saya sedang sakit. Iya, tadi itu parkir bagian atas itu. Iya, jadi ini Pak, supaya ini ada jalurnya Pak, jadi nggak penuh sini. Seperti saya yang sering kencing atau teman yang lain, jadi nggak sampai biak ke sana Pak. Jadi mungkin sampai ke sana udah pipis di jalan Pak gitu. Saya kira cukup sekian Pak, mohon maaf kalau saya ada kata yang kurang kenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, kalau punya ilmu white magic itu seperti itu dalam Islam tidak diajarkan oleh Nabi, tidak. Ada white magic, ada lagi katanya black magic itu. Kalau dulu ditusui peso dan sebagainya tadi, ya ditusuk peso. Ya, waktu ditusuk peso kaki sampai ini berdarah apa enggak Pak itu? Nah ya, kalau yang nusuk saya boleh enggak kira-kira? Nah itu jadi tidak. Sekarang manfaatnya kalau sesok sakit, sekarang sudah terasa, sudah tahu sesok saya akan sakit. Saya mengerti Pak. Kalau saya besok akan sakit, itu saya tidak pernah ditusui peso, ya ngerti saya. Kalau sini saya batuk-batuk, sampai pilek-pilek, wah sesok arep loro ya, gitu. Udah tahu itu, udah tahu. Kan badannya sini tani akhir rasa ini lagi wah arep loro gitu. Terus saya panggil dokter itu, dokter Pujaka itu ya, Ustadz harus banyak istirahat. Yang lain-lain, walaupun saatnya ngajar di mana ini harus istirahat dulu, karena wis krasa arep lara kuwi lho. Nah, kalau dipaksakan nanti jadi sakit gitu. Ya, jadi kalau mempercaya ada white magic, ada kekuatan gaib yang selain diterangkan dari Allah itu sesuatu itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, tidak benar itu. Karena yang tahu gaib itu hanya siapa? Allah. Di dalam Quran disebutkan yang tahu gaib itu hanya Allah. Nabi aja tidak tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Ya. Karena besok pagi terjadi, Nabi tahu tidak terjebak. Nabi mengirim pasukan atau dai 70 orang dikirim di suatu daerah yang meminta, akhirnya sampai di sana dibunuh semua itu. Ya, itulah. Andai kata Nabi tahu kan tidak dikirim, akan dijebak, akhirnya dibunuh semua. Lah itulah Nabi sangat sakit dalam hatinya. Akhirnya Nabi berdoa. Setiap sholat doa kunut terus, tidak hanya subuh aja. Sholat apa saja doa kunut, mendoakan orang-orang yang berbuat zalim itu supaya diberi balasan oleh Allah. Ya, nah akhirnya karena kira-kira sudah 1 bulan lah gitu Nabi berdoa terus itu, Allah turunkan wahyu ya yang melarang, Muhammad, tentang orang itu urusanku, kamu tidak usah ikut campur tangan. Apakah itu akan saya ampuni atau saya hukum, itu urusanku. Nah sudah, setelah itu Nabi berhenti dan tidak kunut lagi sampai situ. Ya itulah. Yang tahu hanya Allah, maka Nabi pun nggak tahu. Dan juga diterangkan oleh Allah juga dalam Al-Quran, orang itu tidak akan tahu apa yang terjadi besok pagi, dan tidak tahu di mana kamu akan mati, itu nggak tahu.
Kalau kita tahu besok akan mati di sana, ora sida lunga. Ya dah. Misalnya saya mau pergi, saya tahu kalau saya nanti akan mati di sana, nggak jadi pergi mesti. Ya makanya lah. Itu tidak usah diyakini, itu buang kepercayaan-kepercayaan itu. Yang kedua, anak bapak masih putih lajang, siap dicarikan jodoh, ya berikan data-datanya dulu Pak pada saya. Anaknya seperti apa, ya pendidikan apa, mungkin keahliannya apa, umurnya berapa, lah gitu nanti data. Nanti insya Allah tak bantu golek ke jago, banyak jago-jagonya nih. Yang tidak ada jago bal, kalah. Gitu. Jago balnya kalah kan? 100 penduduk Indonesia 250 juta lebih, golek wong 11 ya angel. Orang salah menangan itu angel, enggak. Ya sudah lah. Memang pertama ya ini ruputnya kalah ya menang. Insya Allah kalau Bapak ada rasa cinta mempunyai jodoh, mempunyai mantu orang ente. Saya kalau mencarikan mantu ya mesti saya carikan orang ngaji. Kalau udah ngaji saya ya ragu kalau carikan orang ngaji. Kalau suka ngaji ya nanti kita usahakan. Barangkali Allah menyepakkan jodohnya gitu. Ya, kemudian itu kewajiban seorang tua. Memang orang tua tuh kalau kewajiban mencari terhadap anaknya itu antara lain kewajiban mencari jodoh, mencarikan jodoh anaknya. Umumnya orang tua tuh isin, jadi orang bener isin. Anak eno isin, maksud anak ditawak tak itu kewajibanmu memang. Ini orang ditawak ke apa nek wong ngerti. Gak ditembung tibake. Nah, wis ana sing duwe. Ya dah? Maka ada itulah. Ya malah ini saya sambung sedikit pertanyaan saya tadi ya, melarang orang yang sudah dilamar nunggu wisuda atau tidak ada orang lamar lain tadi ya. Ya, nunggu wisuda ini mas saya ingat tak bacakan hadis biar jawaban saya tadi bukan omongan saya, itu ngendikane Nabi. Tak bacakan hadis ini. An Abdirrahman bin Sumasyah annahu sami'a Uqbah bin Amirin alal mimbari yaqulu inna Rasulullah SAW qala al mu'minu akhul mu'min fala yakhillu lil mu'mini ayyabta'a ala bai'i akhihi wala yahtuba ala khitbati akhihi hatta yadaro. Hadis riwayat Muslim, hadisnya tidak diragukan kesohihannya. Dari Abdurrahman bin Sumasyah, bahasanya ia mendengar Uqbah bin Amir berkata di atas mimbar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu saudaranya orang mukmin yang lain. Maka tidak halal bagi seorang mukmin menawar atas tawaran saudaranya. Jadi kalau ada dagangan sedang ditawar saudaranya, kita kepingin barang itu kita nggak boleh melamar selama itu masih dalam tawaran orang lain. Ya, tidak boleh yang meminang atas pinangan saudaranya sehingga saudaranya itu meninggalkannya. Ada wanita sudah dipinang orang, ya saya kok kepingin dengan wanita saya pinang, tidak boleh itu. Kecuali kalau yang meminang tadi meninggalkan tidak jadi, ya kowe ora sida lah baru kita boleh masuk. Ya alhamdulillah kowe ora sida tak lamare wae gitu dah. Tapi kalau masih dalam pinangan kita tidak boleh melamar orang lain. Itu jadi dagangan ya tidak boleh, apalagi meminang wanita nggak boleh. Ya, maka kalau anak bapak tadi masih lajang belum ada yang melamar, ya saya bantulah untuk mencarikan. Kalau nanti ada sama-sama cocok ya kita teruskan. Tapi sudah saya katakan kalau saya mencarikan membantu untuk mencarikan jodoh, mesti tak goleke wong ngaji. Kalau tidak ngaji nggak mau, karena biasanya warga kita kalau ngaji, misalnya laki-laki tak tawari perempuan itu, mesti pertama ditanyakan ngajinya di mana Ustaz. Memang ditanyakan ngajinya. Kalau tidak ngaji di NTA maksudnya ya ragu. Itu ngaji tapi ngajinya di sana. Dan nanti kalau tidak sejalan bisa
bisa tidak tentram karena rumah tangga itu yang dicari sakinah mawadah warahmah. Untuk mencapai ke sana paling tidak suami istri harus sejalan. Kalau tidak sejalan nanti kisruh terus dalam rumah tangga. Ya. Gitu dah, waktu baru hamil aja sudah, baru nikah aja sudah ribut nanti. Yang satu minta ditemok ke saya, yang udah ngaji wah nggak mau, ya. Nah, orang gelem tidak mau temok ke, kok dikira aku wis hamil, ya. Nah, dikira manusia aja kok. Nanti hamil pertama mitoni, sing wong ngaji mesti ra gelem rasa mitoni. Nah, kok dikira aku orang meteng. Nah, gitu lah, nah, dalam hitammu nggak ada, rasa mbok kandak-kandak ke wis ngerti. Ya, jadi Bapak serahkan nanti kalau memang betul, ya data-datanya, ya serahkan kepada saya bantu. Usul parkir, ya betul. Kalau itu rumah Bapak, wis tak tembung dek ben-ben. Ya, itu pun juga sudah saya secara surat tertulis sudah, tapi nggak dijawaban. Nggak dijawab. Ya memang mungkin wong kon keraton ratu kok di ora butuh duit parkir. Buat parkir. Ya sudah. Ya kita jadi sudah tak iri-iri sejak dulu, tidak boleh sejak awal. Ya, maksudnya baik. Kemudian bikin gang tadi Bapak sudah ngendiko sendiri. Ya, duduk di sini saja, adu dengkul. Adu dengkul itu saja masih penuh. Lah nek dikai jalan terus. Lah orang yang disingkirkan dari jalan itu suruh duduk mana nanti? Nah, maka kalau yang misalnya Bapak sering kencing lebih baik tempatnya di dekat polah sana aja. Ya, yang kencing. Nah, tadi kan Bapak khawatirkan nanti kencing ngelangkai belum sampai kamar kecil sudah keluar, ya lebih baik tempatnya duduk lebih dekat tempat itu, tempat kamar kecil itu masih dengar juga kan itu. Kalau ini saya bikinkan jalan begitu, licing yang disisihkan dicari jalan itu ditaruh di mana nanti, ya kan bisa kan? Ya terima kasih usulnya.